Dipersembahkan oleh, didukung oleh wanita ini dulu pernah menjadi tukang cuci baju dan bahkan kenek dari bus antar kota. Tapi kini dia membawa batik dan mengharumkan nama Indonesia ke dunia internasional. Kita sambut Naomi Susilowati Setiono. Terima kasih Ibu Naomi sudah hadir di acara Kikendi ya. Silakan. Ini ada cerita yang nggak nyambung. Anda sekolahnya apoteker, kemudian juga teologia. Iya. Tapi Anda jadi pengusaha batik. Bagaimana ceritanya? Saya sendiri nggak bisa nyambung tuh Pak. Kalau gitu sebelum Anda jelaskan, bagaimana kalau kita lihat perjalanan hidup Anda? Ini dia Naomi Susilowati. Kegetiran hidup menjadi pemacu semangat dari pemilik nama lengkap Naomi Susilowati Setiono ini. Kehidupan yang begitu keras telah membawanya menjadi pengusaha sekaligus pelestari seni batik tulis lasem dari Rembang, Jawa Tengah. Semua upaya untuk bertahan hidup telah dilakukan Naomi sejak muda. Saat harus berpisah dengan keluarga, ia harus mencari nafkah dengan menjadi buruh cuci pakaian, buruh pemotong batang rokok, hingga menjalani hari-hari sebagai kondektur bis antar kota. Saat akhirnya kembali ke keluarganya, Naomi yang besar dari keluarga perajin batik tulis ini berinisiatif untuk meneruskan usaha turun-temurun dari leluhurnya itu. Naomi bersikeras untuk menekuni bidang batik tulis lasem di saat industri batik tulis mengalami masa keterpurukan dan semua pembatik tulis beralih profesi pada penghujung tahun 1989. Kerja keras dan ketekunannya berbuah manis. Kini, derajat batik tulis lasem kembali terangkat pamornya. Tak hanya di Indonesia, Naomi yang menaungi lebih dari 100 pembatik tulis ini juga menerima pesanan berbagai motif batik tulis kuno dari pelanggan luar negeri. Kembalinya saya ke batik itu satu tujuan. Batik itu adalah warisan dari leluhur kami, di mana saya itu pernah mendapatkan satu ajaran untuk melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur. Jadi batik apa yang Anda produksi dan Anda jual? Saya menekuni di batik klasik, di mana batik tahun 17 itu sudah pernah muncul. Jadi itu yang saya buat ulang sekarang, karena terus terang saya tidak bisa berlomba atau bertanding dengan pemain-pemain modal yang besar. Karena saya tidak punya modal, Pak. Saya berangkat dari nol, tidak punya apa-apa. Jadi yang Anda sedang pakai ini adalah batik yang Anda produksi sendiri? Iya. Ini batik apa namanya? Ini batik Lokjan yang dimodifikasi dengan bordir. Ini khas lasem? Khas lasem. Nah, produk ini Anda sudah jual kemana aja sih? Untuk yang klasik ini hanya kolektor-kolektor. Iya. Terus biasa itu ke Belgia. Belgia? Ke Italia, ke Argentina, ke Jepang, ke Cina, bahkan Inggris ke juga ya? Australia. Iya. Jadi karena artinya dari sudah Horniman mendunia. Museum Inggris yang pernah datang ke Lasem, dari Dr. Fiona Gerlock itu. Padahal Anda memproduksi ini di Lasem masih? Masih di Lasem. Jadi dari Lasem sudah mendunia begitu? Itulah anugerah Tuhan. Jadi dari kejujuran, kerja keras, dan siap berdamai dengan kesulitan. Iya, berdamai dengan kesulitan menjadi menarik ini ya. Karena ketika Anda mengatakan kesulitan, Anda pernah dihantam oleh badai krisis juga. Tapi yang saya ingin tanya, penjelasan saya soal Anda pernah mencuci pakaian, jadi tukang cuci pakaian. Kenapa sampai harus jadi tukang cuci pakaian? Berawal dari yang tidak nyambung tadi, Pak Andi. Waktu itu sekolah di asisten apoteker saya tidak selesai. Karena bukan hati saya di sana. Jadi Anda tidak punya modal sebenarnya untuk
Benar. bekerja secara benar ya. Iya. Jadi Anda jadi akhirnya mau, Yang Anda saya mau punya jadi tukang cuci. cuman ijazah SMP, itu pun dibawa orang tua dan sekarang hilang. Udah SMP hilang pula. Kasihan betul Anda ini Iya. ya. Oke, Anda juga pernah jadi buruh potong rokok. Tapi kelihatannya karir ini kurang sukses. Kenapa ya? Kurang terampil Pak Andi. Jadi saya melihat banyak anak-anak perempuan begitu terampilnya motong rokok. Sehari bisa dapat ribuan, sementara saya 100 pun nggak dapat. Dan itu pun akhirnya saya harus keluar karena ada banyak rokok yang rusak karena Jadi perusahaan rugi mempekerjakan Anda ya? iya, betul. Cuman 325 pun dengan makan cercaan itu, Pak. Lalu connect bus Saya antar kota. beralih karena saya harus bertanggung jawab terhadap kedua anak saya. Iya. Ya, sehingga saya harus berusaha mempertahankan hidup ini dengan bekerja apa adanya. Saya tahu apa yang saya lihat saya harus bisa. Jadi saya waktu itu beralih ke bis karena Jadi connect nih ya. Connect itu artinya kondektur, yang Pak. ya connect sama kondektur ya. Anda jadi kondektur bus Iya. antar kota dari mana ke mana? Dari Lasem ke Semarang, Pak. Berapa lama Anda jalani pekerjaan itu? Hampir 8 tahun, Pak. 8 tahun Iya. jadi kondektur. Berapa gajinya sih kondektur kok Anda betah betul? Lebih bagus daripada potong rokok, Pak. Iya, jadi itu Anda lakoni. Nah, bagaimana Iya. kemudian Anda kembali menjadi perajin batik? Anak saya yang kecil kebetulan itu menambah kesulitan saya. Maksudnya? Sering sakit sehingga saya tidak bisa lagi bebas untuk bekerja di bus karena bus itu kan harus full dari pagi sampai malam hari dan tidak bisa libur sesuka hati. Nah, kembali ke batik Lasem. Apa Anda kan punya kegalauan Iya. dan obsesi tentu saja untuk mengangkat batik Lasem agar punya derajat yang sama dengan batik-batik dari kota-kota lain. Apa yang Anda lakukan konkretnya? Saya mencoba menggali lagi apa yang dibuat oleh kakek nenek buyut pada waktu itu. Sempat cemas juga karena motif yang saya buat itu adalah lebih kepada karya seni yang teknisnya melalui batik. Tapi tidak ada pilihan, itu satu keputusan yang harus saya ambil karena saya tidak punya modal sama sekali. Modal yang diberikan Tuhan kepada saya cuma kepercayaan. Oleh sebab itu saya harus hidup jujur, kerja keras dan harus berdamai dengan kesulitan. Terima kasih Bu Naomi. Terima kasih Pak. Ya.